Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Al-Hasyr ayat 23. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, baiklah kita bahas tajwid yang ada di ayat ini. Terutama nanti kita akan membahas tentang al atau al-ta'rif. Yang disebut dengan al-ta'rif di situ bagaimana cara wasol dan waqafnya. Di sini ada tanda Allahu. Lafadz Allah ini disebut dengan lafdzul jalalah. Apabila lafadz Allah ini didahului dengan fathah, maka dia itu dibaca tafkhim atau tebal. Tafkhim disebut juga mufakham. Huwallah, huwallah. Kalau tipis itu huwallah, tapi ini ditebalkan menjadi Allah, huwallah. Huwallah, huwallah. Yang perlu diperhatikan di sini adalah suara dari ha itu harus muncul dari tenggorokan bagian pangkal atau bawah. Pangkal tenggorokan di situ ada tempat keluarnya huruf ha. Jadi harus diperjelas haknya tersebut. Huwallahul ladzi. Hak di sini ada beberapa hak di lafadz Allah juga, kemudian la ilaha, kemudian hu. Di sini ada hak semuanya yang makhrajnya atau tempat keluarnya itu di al-halaq atau di pangkal tenggorokan. Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Alladzi ini yang perlu diperhatikan yaitu zalnya ya. Kadang-kadang kita terlewat bahwa zal ini ada titiknya. Itu berbeda cara pengucapan dengan dal yang biasa. Kemudian di sini mat tabi'i kita panjangkan satu alif saja. Huwallahul ladzi la ilaha. Di sini kita panjangkan sampai 3 alif tidak masalah, karena mad jaiz itu boleh 1 boleh 2 alif. La ilah, karena di sini ada 2 kata la dan ilaha. Karena berbeda maka disebut munfasil. Karena cara membacanya itu boleh, maka disebut jaiz. Makanya di sini disebut mad jaiz munfasil. Kemudian di sini kalau kita wakafkan maka waw ini kita sukun. Kalau sukun waw ada sebelumnya dhammah, maka dia menjadi mat tabi'i atau mat asli, sehingga panjangnya 1 alif apabila kita sukun, dan tidak perlu ditekan ke huruf wawu karena tidak ada tasydid di sini, sukun wawu saja, sehingga hu ini hanya dipanjangkan 1 alif. Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Illahu, jadi dipanjangkan saja 1 alif. Karena di sini ada waqaf jim itu disebut waqaf jaiz. Jaiz artinya boleh, boleh berhenti, boleh terus. Apabila kita berhenti, maka kita membacanya dari sini langsung dari Al-Maliku.
Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Mutakabbir, birnya ini adalah pendek ya, sukun ro, dipendekkan baknya dan ditipiskan atau tarkik. Ini adalah ro yang tarkik, tipis, disebabkan karena sebelumnya ada harokat kasroh. Al-Mutakabbir. Nah, seperti itu. Apabila kita tidak kuat, misalnya kita berhenti di Al-Muhaimin ya, dari sini. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaimin. Kita sukun nunnya, kita ulangi dari mana? Dari mana saja kita pilih dari Asmaul Husna ini, misalnya dari Al-Muhaimin, maka ini diberi fathah ya, diberi harokat fathah untuk alnya. Al-Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Jadi alif lam itu dibaca fathah. Jadi semua alif lam yang dia itu merupakan lam ta'rif itu dibaca fathah. Lam ta'rif itu adalah al yang diikuti oleh isim atau kata benda. Karena yang mempunyai al ini hanya isim saja. Kalau al yang tidak isim berarti dia itu pada fi'il dan dia itu tidak berlaku hukum lam ta'rif tersebut. Nah, apabila kita itu berhenti tadi itu di sini illahu, kita langsung ke al-maliku kalau kita ibtida atau membuka atau memulai dari sini. Kalau kita terus, karena wakafnya ini wakaf jaiz atau boleh terus, maka kita teruskan ayat ini. Bagaimana cara meneruskan? A-nya itu tidak dibaca. Ini kan al itu tidak dibaca kalau sebelumnya ada kalimat lain yang menyertainya, sehingga membacanya itu huwal, langsung A-nya ini dihilangkan. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam. Misalnya kita berhenti di sini. Jadi intinya A ini tidak dibaca kalau itu terus dari depan. Semua al seperti itu. Al yang al ta'rif ya. Tapi kalau al yang dia itu misalnya kata kerja, maka dia tetap dibaca. Contohnya kita membaca surah At-Takasur, Alhaakumut Takasur. Alhaakumut Takasur itu alnya bukan lam ta'rif, sehingga tetap dibaca meskipun disambung dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Tetap dibacaannya karena bukan isim, dia itu fi'il ya. Nah, kalau yang isim contohnya al-qari'ah. Al-qari'ah itu tidak dibaca kalau kita teruskan dari bismillah. Contohnya Bismillahirrahmanirrahimil qari'ah. Itu kalau terus, jadi A-nya itu tidak dibaca. Sama dengan ini, A-nya ini tidak dibaca, huwal malikul quddus. Kemudian kalau kita berhenti di assalam, kita ulangi dari A ini diberi harokat. Assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Subhanallahi amma yushrikun. Memnya bertasydid berarti dia itu gunnah musyaddadah. Kemudian yushrikun kita baca mad alid lisukun. Baiklah, kita baca dari awal lagi. Huwallahul ladzi la
ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Sadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita di surah Al-Hasyr ayat 23. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.